Puji Tuhan, paduan suara yang indah dari anak-anak muda kita. Saudara sekalian, hari ini suasana juga agak beda, lagunya ada teriakannya, hey tadi gitu ya. Karena setiap minggu pertama, kebaktian orang muda atau youth service yang namanya TGIC di gereja kita, gabung ke lantai 4 untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Sehingga hari ini menjadi hari di mana disebut intergenerational worship gitu ya. Ibadah dari berbagai generasi. Kita coba kenali anak muda yang ada di gereja ini, duduk di mana ya? Silakan yang biasa ikut TGIC angkat tangan. Kita berikan tepuk tangan, coba di mana saja. Ada di atas ya, di belakang-belakang banyak. Kurang lebih jumlahnya tiap minggu sekitar 70 orang. Dan saya dengan ini juga mengajak kepada Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kalau masih muda di antara usia 14 sampai 25 tahun, ayo silakan. Tiap minggu ikut TGIC. Kalau yang memiliki anak muda, mari diajak untuk datang ke gereja kita. Ya, ibadah di lantai 2 TGIC disesuaikan untuk orang muda, sehingga melaluinya selain bertumbuh, juga dapat memiliki pertemanan yang baik. Amin. Ya, mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus juga mendoakan orang muda di gereja kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Hari ini kami bersama dengan orang-orang muda di gereja kami. Kami dalam satu keluarga besar kerajaan Allah, anak-anak Tuhan yang boleh diizinkan oleh Tuhan beribadah, bertumbuh bersama. Kami mohonkan ya Tuhan supaya orang muda di gereja GKI Kebayoran Baru, Tuhan berkati dengan segala kebaikan Tuhan. Mereka yang sedang studi Tuhan berkati dalam studinya supaya berhasil dan boleh memuliakan Tuhan. Yang sudah mulai bekerja Tuhan berkati, boleh bekerja dengan baik, yang sedang mencari pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan, dan di dalam segala hal Tuhan berkatilah mereka supaya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, dan juga youth service TGIC, supaya Tuhan berkati boleh menjadi bagian dari masa depan gereja yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini, kami semua rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berfirmanlah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita masuk ke minggu pertama di bulan Maret. Ya, ini kita sudah masuk kepada bulan yang ketiga di tahun ini. Dan tema kita hari ini adalah Allah mendengar. Menurut saudara sekalian, Allah itu mendengar nggak? Halo? Mendengar, begitu ya. Kita sebagai orang Kristen, saudara sekalian, kita sering kali merasa bahwa kalau kita berpikir Allah nggak mendengar, kok rasanya kita jadi anti mainstream. Betul ya? Kita percaya Tuhan itu mendengar, makanya kita itu berdoa. Tapi ada batasnya. Ketika kita sudah mulai berdoa, lalu kemudian kok rasanya Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak memberikan pertolongan. Maka saudara sekalian kita masuk kepada pertanyaan, apakah Allah itu mendengar doaku? Sering pertanyaan yang sangat vital, pertanyaan yang seringkali menggoyahkan iman. Kenapa saudara sekalian? Karena melalui bertanya apakah Tuhan mendengar doaku, maka kemudian merembet kepada apakah Tuhan peduli pada permasalahanku? Apakah Tuhan itu tahu melihat penderitaanku? Dan akhirnya sampai kepada satu step, apakah Tuhan itu betul ada enggak sih? Aku berdoa bertahun-tahun dan Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Maka saudara, satu pertanyaan penting, poin penting tentang apakah Allah mendengar ini adalah pertanyaan memang yang krusial, yang seringkali menggoyahkan iman anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita dari yang lalu, minggu lalu kitab Kejadian, kita hari ini masuk kepada kitab Keluaran. Minggu lalu firman Tuhan telah disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri dengan begitu indah. Saya khotbah di Bali, tapi saya sempatkan mengikuti ibadah mendengarkan khotbahnya. Dan khotbahnya indah banget, isinya doktrin yang kuat dan baik untuk kita sekalian tentang providensia Allah dan kedaulatan Allah. Betul nggak? Saya aja sampai mendengarkan 2 kali, ini bagus sekali khotbahnya. Yang belum mendengar karena mungkin
berhalangan barangkali tidak bisa ibadah minggu lalu, cari di YouTube-nya. Itu dasar iman yang bagus sekali untuk kita. Nah, kisah tentang Yusuf. Akhirnya Tuhan pakai Yusuf di dalam kedaulatan Allah, melewati penderitaan, dipakai ternyata untuk memelihara hidup sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah, pertanyaannya bagaimana setelah itu? Saudara, berapa lama orang Israel, Yakub dan keturunannya ada di tanah Mesir? Berapa lama? Kira-kira berapa lama? Ada yang tahu? Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yakub begitu pindah ke Mesir, mereka kemudian Yakub dan keturunannya beranak pinak, ya, berketurunan begitu banyak dan mereka tinggal bukan untuk sebentar, 430 tahun. Lama sekali, ya, 430 tahun. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Yusuf? Apakah Yusuf mendampingi mereka sepanjang 430 tahun? Enggak, saudara. Yusuf ya ada matilah, begitu ya. Alkitab mencatat Yusuf meninggal umur 110 tahun. Dan pada waktu Yusuf meninggal bagaimana? Apa yang terjadi dengan orang Israel? Apakah mereka masih bisa menikmati kebaikan karena saya ini adalah keturunan dari leluhur yang adalah orang kedua di tanah Mesir, tangan kanannya Firaun, yaitu Yusuf. Ternyata Alkitab mencatat bahwa ketika Yusuf meninggal, maka di waktu-waktu kemudian bangkitlah dikatakan seorang raja baru yang memerintah Mesir. Dan dikatakan bahwa raja ini tidak mengenal Yusuf, which is itu sangat mustahil. Yusuf perannya banyak ketika melewati 7 tahun masa paceklik. Dia mengatur bagaimana supaya Mesir tidak mengalami itu dengan cara hikmatnya yang luar biasa. Saya rasa itu sangat fenomenal. Atau dengan kata lain, kalau begitu yang disebut dengan raja ini tidak mengenal Yusuf, sebetulnya yang dimaksud adalah dalam hal ini, raja ini tidak mau tahu tentang Yusuf. Dia tidak mau lagi apresiasi terhadap apa yang dilakukan Yusuf. Kenapa? Karena keturunan dari Yakub, anak-anak Yakub, yaitu bangsa Israel, termasuk Yusuf dan keturunannya ini, sudah memiliki keturunan begitu banyak dikatakan. Sehingga mereka ini menjadi ancaman bagi orang Mesir. Itulah sebabnya saudara sekalian, kemudian dikatakan raja itu, kemudian melakukan tekanan, pressure kepada orang-orang Israel. Mereka diperbudak. Lalu mereka bukan hanya diperbudak, tambah lama, tambah diperberat kerjaannya. Saudara, itu yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Berapa lama? 430 tahun. Kalau menurut hitung-hitungan, Yusuf itu sejak Yakub datang, ayahnya datang ke Mesir, itu masih sempat hidup sekitar 69 sampai 70 tahun. Jadi kalau dikurangi kurang lebih 360 tahun. Orang Israel ada di Mesir dan hidup di dalam penderitaan yang tambah lama tambah berat. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Allah tutup mata terhadap penderitaan itu? Apakah Allah tutup telinga dan tidak mendengarkannya? Kenapa begitu lama? Kadang kita berdoa juga merasa, Tuhan kok lama banget? Tuhan tidak jawab. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli? Saudara, kalau kita pikir-pikir, ya, dan juga dari beberapa penafsir Alkitab, melihat kenapa ya kok orang Israel ini dibiarkan dalam situasi seperti ini. Saudara, orang Israel ini kemungkinan semasa hidup Yusuf di tanah Mesir terlalu mengandalkan Yusuf yang luar biasa itu. Wah, saya punya hopeng sama pejabat tangan kanannya Firaun. Nah, kita biasa begitu kan ya. Saya punya kenalan pejabat, saya mengandalkan dia sampai suatu hari turun jabatan. Nah, sebentar lagi 2024 ganti presiden. Kita sudah deket-deket sama Presiden Jokowi, berikutnya sekarang mulai ancang-ancang. Presiden mana ya? Jangan sebut nama, saudara. Saudara mulai cari-cari deket siapa? Saudara, kadang-kadang kita mengandalkan orang, tapi orang ada batasnya hidup di dunia ini. Ada batasnya kekuasaan, betul? Orang Israel mungkin nyaman dengan bergantung kepada tokoh ini, Yusuf. Lalu kemudian ketika Yusuf tidak ada, kemungkinan besar orang Israel mulai menyesuaikan diri untuk hidup di tengah tanah Mesir. Mencari dan menyembah dewanya orang Mesir.
Contoh buktinya apa? Pada waktu mereka keluar di Bukit Sinai menunggu Musa nggak turun-turun, maka kemudian mereka minta kepada Harun untuk membuat apa? Patung lembu emas. Itu tradisinya Mesir. Artinya apa? Mereka sudah ada kebiasaan untuk sebentar-sebentar nyari pertolongan. Kalau tidak kepada Yusuf, Yusuf nggak ada, maka cari pertolongan kepada yang lainnya. Saudara, kondisi ini tidak disadari. Di dalam kesulitan mereka berteriak bukan kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mau mendengar mereka. Mereka yang tidak datang kepada Tuhan. Sampai akhirnya ketika puncak dari sebuah penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi poin ayat firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan lebih banyak. Saudara, mari kita baca bersama Keluaran 2 ayat 23 lebih dahulu. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru, sehingga teriak mereka minta tolong. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Luar biasa. Saudara, saya suruh baca satu ayat, habisin semua. Ini adalah jemaat yang rajin. Amin. Puji Tuhan di dalam kesulitan mereka. Lalu kemudian mereka berteriak akhirnya kepada Tuhan. Dan dikatakan teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Dan puji Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar. Amin. Haleluya. Saudara, kata mendengar ini menggunakan kata syamah. Di dalam bahasa Ibrani, syamah itu artinya seperti saudara sedang bisa mendengar suara saya. Itu mendengar. Mendengar itu, syamah itu juga artinya kemampuan untuk mendengar. Dan ini dikaitkan dengan apa? Saudara, kalau kita lihat dalam Mazmur dikatakan, dewa-dewa itu adalah patung-patung yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Tetapi Allah orang Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Amin. Nah, berikutnya kata syamah ini juga berarti memperhatikan. Tuhan itu memperhatikan. Understand. Tuhan itu memahami. Dan yang indah adalah bahwa berikutnya dikatakan, syamah ini juga digambarkan, digunakan untuk menggambarkan Allah itu mendengar dengan bijaksana seperti hakim yang adil. 2 minggu yang lalu, karena satu dan lain alasan saya menegur anak saya. Hari itu saya marah agak kenceng, saudara. Kalau kenceng suaranya biasanya kenceng juga, betul ya. Saya cuma 1-2 kalimat sih, nggak bisa sampai pap-pap gitu. Saya jarang marah-marah begitu. Betul nggak ya? Hari itu saya marah dan saya ngomong 1-2 kalimat dengan nada yang tinggi. Lalu setelah itu seperti biasa orang tua, kalau marah kan ngomongnya nggak berhenti itu ya, pap-pap gitu ya. Tapi sambil saya marah kemudian saya mulai sadar, kayaknya ada sesuatu hal yang nggak tepat. Saya ngomong terus mengkoreksi, tapi saya nggak bertanya, kenapa anak saya melakukan hal yang tidak saya kehendaki. Maka saya tanyakan, sebetulnya kenapa sih kamu kok seperti ini? Saudara, pada waktu saya tanya seperti itu, anak saya menangis dan mengatakan, menceritakan ceritanya. Saya jadi sedih. Maka suara saya jadi lebih lembut lagi. Lalu kemudian dalam kesedihan saya, lalu saya bertanya, kalau ini sudah lama begitu, kenapa kamu nggak ngomong sama papa mama? Pertanyaan yang salah, saudara. Pertanyaannya harusnya kenapa papa nggak mau dengerin, betul ya? Jadi begitu saya tanyakan, kenapa nggak cerita sama papa? Anak saya lebih menangis lagi dan mengatakan, ya nggak sempat. Dan saya jadi sedih karena papanya nggak punya waktu untuk mendengarkan anaknya. Sehingga akibatnya apa? Yang ada adalah melihat dengan judging, menghakimi. Betul ya? Kita perlu orang yang mendengar untuk betul-betul membantu kita di dalam kelemahan kita.
Hakim yang adil adalah hakim yang ketika kemudian bertemu dengan terdakwa, dia akan melihat, mendengarkan keseluruhan apa yang ada. Mengapa ini terjadi, bagaimana dan sebagainya. Supaya dengan bijaksana kita itu dapat membuat satu keputusan yang tepat. Betul ya? Allah kita bukan Allah yang sekedar mendengar kita berteriak, berseru. Allah kita adalah Allah yang dengan penuh perhatian ingin mendengarkan saudara di dalam segala situasi saudara. Kadang-kadang kita punya kesulitan, Tuhan, saya punya masalah, tolonglah saya. Tapi saya takut ngomong sama Tuhan. Masalah yang saya punya ini sebetulnya juga ada kesalahan saya di dalamnya. Saudara, betapa sedihnya ketika seorang anak tidak bisa leluasa ngomong sama ayahnya. Saudara, kita punya Allah yang mendengar dengan telinga yang adil dan bijaksana. Yang mau mendengar keluhan saudara. Saudara mungkin punya pergumulan masalah hidup. Engkau mengalami masalah, tapi di satu sisi masalah ini adalah akibat juga kesalahanmu. Engkau mau datang kepada Tuhan, engkau merasa tidak nyaman. Engkau mau bicara dengan pendeta, engkau nggak nyaman. Bicara dengan istri, dengan suami nggak nyaman. Tuhan adalah Allah yang mau mendengar dengan bijaksana. Amin. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan yang mengerti kelemahan kita. Maka saudara sekalian, kata mendengar ini begitu indah. Allah itu mau memahami situasi Anda. Kalau Anda sedang mengalami kesulitan hari ini, Anda memiliki pergumulan karena dosa, Allah mau mendengar saudara. Saudara, saya suka dengan apa yang ditulis dalam Benson Commentary, dikatakan begini. Keluhan orang-orang yang tertindas terdengar nyaring di telinga Tuhan yang adil. Amin. Saudara, kadang-kadang kita itu saking sedihnya sampai tidak bisa ngomong. Pernah begitu? Ibu-ibu ya, kadang-kadang ibu-ibu merasa mau ngomong ke siapa, ke suami nggak mau dengar, ke anak, ke saudara nggak bisa. Saudara, begitu banyak masalah, apalagi 3 tahun dalam pandemi, masalah omong kosong kalau saudara nggak punya masalah, betul nggak? Omong kosong 3 tahun dalam pandemi ini saudara nggak sedih. Apalagi mungkin ada masalah yang bertahun-tahun saudara punya alami. Saudara bingung mau ngomongnya mulai dari mana. Kadang kalau konseling, saya membantu orang dalam segala kesulitan, kadang-kadang duduk, diem, enggak bisa ngomong, saya enggak tahu harus mulai dari mana, Musa. Bahkan berdoa pun kita enggak tahu apa yang harus didoakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu mendengar apa yang di hati saudara. Bisikan bahkan apa yang dalam hati saudara tidak bisa saudara nyatakan, terdengar nyaring di telinga Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa di dalam kata-kata yang tidak terucapkan. Kaum pria, bapak-bapak, saya enggak tahu sudah berapa lama Anda lupa bagaimana caranya menangis. Pria itu jarang menangis. Kalau pria menangis dianggap kurang kuat, betul enggak? Maka pria jarang menangis sampai lupa menangis. Bukan berarti enggak ada masalah, bukan. Ada masalah, ada kesulitan, ada tekanan. Tapi kita enggak tahu lagi bagaimana caranya menangis, kita empet. Kita tahan dalam hati. Mau bicara sama istri, enggak bisa. Mau bicara sama pendeta, nanti dibilang kok lemah iman. Bicara sama siapa? Tuhan itu mendengar. Dia mau mendengar seruan hati saudara. Dia tidak pernah melupakan saudara. Amin. Saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, 3 tahun masa di tengah-tengah pandemi tidak mudah. Hari ini Tuhan mengingatkan, Tuhan itu mau mendengar keluhanmu. Anda mungkin mengalami pergumulan yang bertahun-tahun, Tuhan mau mendengarkannya. Hal ini mengantar kita kepada poin pertama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan
putus asa berdoa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan mendengar doa dan seruan kita. Amin. Bahkan Tuhan bukan hanya mendengar. Di dalam kisah yang kita baca ini, di dalam ayat 25 dikatakan, maka Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan, maka Allah peduli memperhatikan mereka. Lalu dan Allah peduli mereka. Saudara, kata melihat di sini artinya bisa melihat secara fisik. Tapi kata melihat ini, ra'ah ini juga berarti memperhatikan dengan seksama. Tuhan bukan sekedar noleh, ada orang sakit. Bukan. Saudara, ada yang berkata gini, wah umat Tuhan kan banyak sekali ya, kira-kira Tuhan memperhatikan saya enggak ya? Jangan-jangan Tuhan cuma jalan seperti gini, ada yang teriak sakit, Tuhan lihat begitu. Enggak. Ra'ah itu artinya Tuhan memperhatikan. Bahkan dikatakan ketika menggunakan kata memperhatikan di dalam bahasa Indonesia ini, itu menggunakan kata yadah. Yadah itu artinya mengenal. Dalam konteks ini artinya adalah to find out and discern. Tuhan itu akan mencari tahu, peduli, ingin tahu apa yang dalam pergumulan saudara. Dan Tuhan yang mendengar itu, mau mendengarkan doa dan keluhan saudara. Dia mau menjawabnya. Amin. Setelah hari ini, di dalam segala pergumulan saudara, ingatlah hal ini. Saudara, kalau khotbah hari ini berhenti sampai di sini, maka itu menceritakan tentang Allah yang mendengar, itu pun sudah luar biasa. Pulpit commentary terkait dengan hal ini, dia berkata begini. Allah itu selalu memikirkan semuanya. Mengingat penderitaan, kesalahan, harapan, ketakutan, keluhan, keputusasaan, permohonan dan doa yang tulus. Dia mengetahui semuanya. Dia mengingat semuanya. Mencatat setiap kata. Dan helaan nafas saudara. Beberapa waktu terakhir kadang-kadang ketika saya memikirkan sesuatu, saya menghela nafas. Malam-malam sebelum tidur, kadang-kadang kepikir sesuatu menghela nafas. Jangan-jangan saudara juga punya pengalaman yang sama. Jangan-jangan tiap malam kita menghela nafas. Aduh. Tuhan mencatat itu. Tuhan mengumpulkan setiap air mata di dalam kirbatnya, di dalam botolnya. Air mata itu dihargai. Mencatat semua dalam bukunya. Untuk sementara waktu mungkin Tuhan belum bertindak karena Tuhan mengatur di dalam God's timing, waktunya Tuhan. Yang tepat, dengan cara yang tepat dalam hikmatnya. Dia akan bertindak untuk saudara. Untuk kebaikan saudara dan untuk kemuliaannya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini tidak berhenti di dalam hal tentang bagaimana Tuhan itu mendengar. Tetapi yang lebih penting lagi yang seringkali membuat kita kehilangan percaya bahwa Allah itu mendengar adalah karena kita tidak punya dasar percaya. Apa yang menjadi dasar percaya kita bahwa Allah itu mendengar? Betul enggak? Kita doa-doa seperti lempar kosong ke udara. Apa sih buktinya bahwa Allah itu yang menjadi dasar bahwa Allah itu pasti mendengar? So sekalian ayat yang tadi kita baca itu indah sekali, jangan sampai terlewatkan. Di dalam Keluaran 2 ayat 24 itu dikatakan begini. Lalu ia yaitu Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Yakub dan Ishak. Saudara, kata perjanjian ini menarik. Diterjemahkannya itu dalam bahasa Inggris covenant. Dikatakan Tuhan itu mengingat perjanjian, bukan berarti Tuhan itu lupa lalu baru keinget. Wah, iya ya keinget. Ya, bukan begitu saudara. Kalau yang seperti itu Musa Petrus, sudah mulai gampang lupa. Wah, iya ingat. Tuhan itu bukan pelupa. Yang dimaksud mengingat ini adalah artinya begini. Tuhan menempatkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu ke dalam pikirannya terus menerus. Itu artinya mengingat. Tuhan itu setia kepada perjanjiannya dan ia memelihara. Amin. Nah, kata perjanjian ini yang menarik untuk kita pahami sebagai dasar saudara sekalian. Saudara, hubungan manusia, Allah dan manusia itu diikat oleh perjanjian. Nah, bedanya apa antara perjanjian sama kontrak, saudara? Ya.
Saudara tahu kontrak ya? Kalau kontrak itu begini saudara. Hari ini menghadap saya notaris A, saudara Petrus Teobudi Suryo, nomor KTP sekian, alamat di mana, selanjutnya disebut apa? Pihak pertama. Saudara siapa misalnya? Agus, begitu ya. Nomor KTP sekian, alamat di mana, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan kedua sepakat untuk membuat usaha. Pihak pertama menginvestasikan 50%, pihak kedua 50%. Nanti bagi hasil 50%, 50%, misalnya begitu. Lalu ada klausul exit-nya biasanya. Kalau yang salah satu one prestasi, maka bubarlah perjanjian ini. Saudara, kalau perjanjian kita dengan Tuhan itu hubungan kita dengan Tuhan seperti kontrak yang begitu, maka manusia hidupnya akan sengsara. Kenapa? Karena manusia itu sering one prestasi, betul enggak? Tidak taat. Saudara, Allah itu melihat bahwa manusia sebagai ciptaannya tidak mungkin bisa hidup sendiri di tengah dunia ini. Oleh sebab itu Allah yang berinisiatif mengikatkan diri dengan sebuah perjanjian. Perjanjian atau covenant ini adalah suatu ikatan dari dua belah pihak yang tidak seimbang. Allah yang maha kuasa yang mencipta karena kasih-Nya supaya manusia itu tidak gagal dan terlantar. Allah mengikatkan diri dengan sebuah perjanjian untuk maksud pemeliharaan manusia. Saudara, Wayne Grudem menuliskan kata pemeliharaan perjanjian ini atau covenant ini dengan satu deskripsi yang menarik sekali. Perjanjian itu adalah suatu kesepakatan hukum yang ditegakkan oleh Tuhan, yang tidak dapat diubah antara Allah dan manusia, yang menetapkan syarat-syarat hubungan mereka. Jadi perjanjian itu saudara sekalian, inisiatifnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuannya adalah untuk grace. Untuk apa? Untuk memberikan anugerah bagi ciptaannya. Lalu kemudian ada serentetan kesepakatan dalam arti apa? Sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa negosiasi dengan Allah dalam hal ini. Manusia hanya bisa taat atau tidak taat. Karena taat itulah cara untuk hidup bahagia di tengah dunia ini. Makanya ada lagu, Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amin. Percaya dan patuh. Enggak ada cara lain untuk bahagia di tengah dunia ini kecuali patuh dan percaya kepada Tuhan. Nah, kalau tidak taat, maka hidupnya mengalami kesulitan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam konteks ini perjanjian itu begitu penting. Perjanjian itu juga kemudian diteguhkan, disahkan dengan apa? Di dalam perjanjian lama disahkan dengan darah. Makanya ada korban bakaran. Di dalam perjanjian baru, perjanjian anugerah Tuhan itu diteguhkan, disahkan oleh darah Kristus di kayu salib. Anak Allah sendiri mengesahkan perjanjian anugerah yang tidak tergoyahkan itu untuk saudara dan saya. Amin. Di dalam perjanjian lama, untuk sebuah perjanjian anugerah itu ada signs and means, tanda dan sarana kasih karunia, means of grace. Yaitu dengan sunat. Maka di dalam perjanjian baru, Tuhan memerintahkan sakramen, yaitu baptisan. Menjadikan komitmen yang resiprokal. Allah membuat perjanjiannya, manusia mengambil komitmen. Aku percaya kepadamu Tuhan, dan ini aku berikan diriku. Di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan aku dibaptis. Kalau hari ini ada yang belum dibaptis, segera cepat-cepat datang untuk persiapan dibaptis. Ya, itu adalah means of grace. Di dalam perjanjian lama, ikatan perjanjian itu kemudian di-maintain. Tuhan pasti setia dalam perjanjiannya, tapi manusia sering lupa. Oleh sebab itu Tuhan memberikan signs yang sifatnya continue, yaitu orang Israel harus merayakan hari-hari raya tertentu, memberikan korban bakaran tertentu. Di dalam perjanjian baru, Kristus memerintahkan sakramen untuk means of grace yang sifatnya continue.
yaitu sakramen kedua, perjamuan kudus yang hari ini kita akan lakukan. Ini adalah sarana kasih karunia Allah, supaya setiap waktu, kalau di gereja kita tiap bulan, kita itu kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. 2 tahun yang lalu saya pernah sampaikan apa makna perjamuan kudus. Tuhan Yesus hadir di dalam perjamuan kudus. Inilah persekutuan tubuh Kristus di mana Tuhan, Juru Selamat kita, mengasihi kita hadir. Bersama-sama kita menikmati perjamuan kudus. Saudara, ini sarana kasih karunia untuk terus ikatan perjanjian ini menjadi komitmen kita berjalan. Tuhan pasti setia, kitanya yang kadang-kadang gak setia, betul gak? Maka saudara sekalian, ketika kita bicara tentang doktrin keselamatan, di gereja kita beberapa kali ada seminar dan juga ada kelas ya, kelas berjenjang tulip. Ya, doktrin keselamatan menurut Reform Theology, iman kepercayaan yang kita pegang. Salah satunya P itu adalah perseverance of the grace, of the saints, ya, perseverance of the saints. Nah, perseverance of the saints atau ketekunan orang kudus itu artinya begini. Manusia itu ketika dipilih oleh Allah, Allah tidak mungkin gagal di dalam pemilihannya. Dia akan melakukan pemeliharaannya supaya manusia akhirnya dimampukan untuk setia sampai akhir. Makanya saudara sekalian Roma 8 ayat 28 yang kemarin juga dibacakan minggu lalu oleh pendeta Yohanes Adri. Ketika dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu dikaitkan dengan kemudian bicara tentang doktrin pemilihan. Dipilih dari semula, Tuhan tidak akan gagal dalam pilihannya. Tuhan akan memelihara untuk setia sampai akhir. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena pemeliharaan Allah. Hal inilah yang menjadi dasar kita saudara sekalian untuk meyakini bahwa Allah itu mendengar kita, mendengar doa kita. Amin. Di dalam seruan kesulitan kita, Allah yang setia menjaga perjanjiannya, Dia selalu pasang telinga, mata untuk mendengar. Supaya kita di dalam segala penderitaan dan kesulitan kita masih dapat tegap, setia, mengikut Tuhan, setia sampai akhir. Kalau hari ini saudara mengalami pergumulan kesulitan di dalam hidup saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara engkau untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi hidupmu, supaya kita boleh didapati setia sampai akhir. Itu sebabnya saudara sekalian dalam Ibrani 4 dikatakan kita ini sekarang punya imam besar. Lalu kemudian di dalam ayat 16 dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara masih menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, mari tetap datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman-Mu Tuhan melawat kami semua. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan di dalam pergumulan dan doanya, merasa mulai kelelahan dalam berdoa, seolah-olah Tuhan kok tidak menjawab. Ajarkan kami untuk introspeksi, adakah bagian-bagian dalam hidup kami yang Tuhan kurang berkenan? Ajarkan kami juga mempercayakan pada kedaulatan Tuhan, waktu Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan. Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan, kalau ada di antara kami hari ini yang imannya mungkin mulai goyah, biarlah Tuhan ingatkan kepada kami, Tuhan itu setia pada perjanjiannya. Dan Dia akan memelihara kami, supaya kami dimampukan untuk setia sampai akhir. Tuhan tolonglah kami, boleh menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Mohon Tuhan teduhkan kami, boleh mengalami persekutuan dengan Kristus Sang Kepala Gereja bersama dengan tubuh Kristus bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.